Selamat berjumpa kembali pada siswa kami sekalian. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas tentang perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar ada 4 macam. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Ini disimbolkan dengan delta HF 0. F ini formation, pembentukan. Entalpi pembentukan standar artinya perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, senyawa itu terdiri dari lebih dari 1 macam unsur. Misalnya CO2. Unsurnya C dan O. Lebih dari 1 macam. Contoh berikutnya CH3OH. Unsur-unsurnya adalah C, H, dan O. Lebih dari 1 macam. Sedangkan unsur apabila jenis atomnya 1 macam. Misalnya ini 1 macam. O2 1 macam. H2 1 macam. Jadi kalau 1 macam jenis unsurnya dikatakan unsur. Kalau jenis atomnya lebih dari 1 macam dikatakan senyawa. Nah, contoh nomor 1 kita lihat. Ini artinya pembentukan 1 mol CO2. Nah, dikatakan 1 mol karena koefisien CO2 di sini 1. Nah, pada pembentukan 1 mol CO2 dibebaskan kalori sebesar 393,5 kilojoule. Jadi delta hanya berharga negatif, artinya dibebaskan, dikeluarkan, dipancarkan. Nah, kita lihat contoh nomor 2. Ini artinya adalah pembentukan CH3OH. CH3OH ini terbentuk dari unsur-unsur C, H2, dan O2. Nah, dia dibentuk 1 mol. Dibebaskan kalori sebesar 200 kilojoule. Nah, nanti kalau di sini koefisiennya 2, dikatakanlah pembentukan 2 mol CO2. Kalau nanti koefisiennya 3, artinya pembentukan 3 mol CO2. Oke, itu nomor 1. Sekarang yang kedua, entalpi penguraian standar. Disimbolkan dengan delta HD0. D, ini dari decomposition, artinya penguraian. Entalpi penguraian standar itu kebalikan daripada entalpi pembentukan standar. Nah, kalau entalpi pembentukan tadi senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya, maka entalpi penguraian standar senyawa terurai menjadi unsur-unsurnya. Kebalikannya. Contohnya kita lihat ini. Penguraian 1 mol CO2 menjadi C dan O2. Jadi senyawanya CO2, unsur-unsurnya C dan O2. 1 mol CO2. Dia menyerap kalori sebesar 393,5 kilojoule. Jadi kalau delta hanya berharga positif, artinya menyerap, menerima. Oke. Ini contoh yang kedua. Berarti penguraian CH3OH menjadi C, H2, dan O2. Ini dibebaskan kalori sebesar 200 kilojoule. Baik, entalpi pembentukan standar pembakaran itu disimbolkan dengan delta HC0. C ini singkatan dari combustion, artinya pembakaran. Nah,
Dalam reaksi kimia, kalau dikatakan dibakar, berarti ditambah dengan O2. Kita lihat contoh ini. Kalau contoh nomor 1, ini berarti pembakaran CH4. Pembakaran CH4. Pembakaran CH4 akan menghasilkan CO2 dan 2H2O. Nah, ini CH4-nya koefisiennya 1, maka dikatakan pembakaran 1 mol CH4. Dia membebaskan kalori sebesar 802 kJ. Nah, sedangkan contoh yang kedua, berarti pembakaran C. Pembakaran C. Pembakaran karbon menjadi CO2. Dia membebaskan kalori sebesar minus 393,5 kJ. Nah, sekarang entalpi yang keempat adalah entalpi netralisasi standar. Disimbolkan dengan delta HN0. N ini netralisasi. NaCl tambah H2O. Pada netralisasi NaOH dengan HCl, ini dibebaskan kalori sebesar 890,4 kJ. Itulah jenis-jenis daripada entalpi, perubahan entalpi standar. Sekarang bagaimana cara menentukan perubahan entalpi suatu reaksi? Ada 4 cara untuk menentukannya. Nomor 1, kalorimetri. 2, hukum Hess. 3, data entalpi pembentukan standar. 4, energi ikatan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang pertama, kalorimetri. Penentuan kalori reaksi menggunakan kalorimeter akan kita pakai rumus yang ini. Ya. Nah, Q air sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan Q kalorimeter sama dengan C kali delta T. Nah, kita bedakan nanti C kecil dengan C besar. Nah, C kecil, C besar. Nah, diperhatikan simbol-simbolnya dengan pengertian dan satuan masing-masing. Baik, kita lihat. Kalorimeter itu ada kalorimeter Bohr. Ini dia. Perhatikan ini. Q reaksi sama dengan minus kali Q larutan tambah Q kalorimeter. Sedangkan kalorimeter sederhana ini Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Maka supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Ini contoh soalnya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita bahas. Nah, data-data yang diketahui dalam soal tadi, ini volume daripada NH4OH 25 mili kita ubah menjadi liter, ini dia. Demikian juga HNO2 volumenya 25 mili kita ubah menjadi liter, ini dia. Ini C, delta T, perubahan suhunya, ini. Nah, yang ditanya adalah delta H. Maka, yang pertama, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. NH4OH
ditambah HNO2 bereaksi menghasilkan NH4NO2 tambah H2. Selanjutnya kita cari mol NH4OH. Pakai rumus mol sama dengan molaritas kali volume. Nah, NH4OH molaritasnya 1. Ini 1 molaritasnya. Sedangkan volumenya 0,025 liter. Maka hasilnya 0,025 mol. Selanjutnya kita cari mol daripada HNO2. Rumusnya juga sama. Tadi molaritasnya juga sama, 1, volumenya juga sama. Sehingga mol HNO2 0,025 mol. Sesudah itu kita carilah harga kalorimeternya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, masanya tadi 25 tambah 25 jadi 50. C-nya 4,18, delta T-nya 7,5, sehingga diperoleh ini nah, dapatlah Q-nya minus 1,5675 kilojoule. Kalau tadi di sini joule, kita ubah menjadi kilojoule dibagi 1000. Ini hasilnya. Delta H sama dengan Q per mol. Delta H sama dengan Q per mol. Tadi Q-nya minus 1,5675, molnya 0,025, maka diperolehlah hasilnya minus 62,7 kilojoule per mol. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Sekarang kita masuk yang kedua, menggunakan hukum Hess. Menurut Hess, bahwa perubahan entalpi suatu reaksi harganya hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Tidak bergantung kepada bagaimana jalannya reaksi. Maksudnya, reaksi yang berlangsung satu tahap dengan yang berlangsung lebih dari satu tahap, harga delta H-nya sama. Nah, dari sana dia mengambil kesimpulan kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya. Maka didapatkanlah rumus delta H sama dengan delta H1 tambah delta H2 tambah delta H seterusnya. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini adalah reaksi pembentukan CO2. Reaksi pembentukan CO2 ada yang berlangsung satu cara, inilah dia. Berlangsung satu cara, ada yang berlangsung dua cara. Nah, kita bedakan yang berlangsung satu cara dengan yang dua cara. Kalau yang berlangsung dua cara, ini sebelum terbentuk CO2, dihasilkan lebih dulu CO. Nah, ini tahap-tahapnya nih. Nah, kalau kita jumlahkan cara satu dengan cara dua, pakai rumus ini. Delta H1 itu cara satu, delta H2 tambah delta H3 itu cara dua. Nah, ya. Jadi kalau kita jumlahkan, delta H2 dengan delta H3, itu hasilnya sama dengan delta H1. Oke ya? Baik. Pembentukan CO2 bisa kita lihat juga dengan diagram siklus. Kita lihat ini. Nah, diagram siklus ini
Ini adalah pembentukan 2 mol CO2. Lihat koefisiennya. Koefisien CO2 2, maka dikatakanlah pembentukan 2 mol CO2. Inilah cara 1. Yang ini cara 2. Kalau cara 1 tahap dia langsung terbentuk CO2. Cara 2 dia berlangsung 2 tahap. Tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama, tahap kedua. Ini delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Ini lihat anak panahnya ini. Semua menuju ke CO2. Ya kan? Menuju CO2. Tapi kalau anak panahnya kemarin nanti, ini berarti delta H2-nya negatif. Jadi delta H1 sama dengan minus delta H2 tambah delta H3. Tapi karena ke sini, arahnya searah semua ke sana, maka delta H2 positif. Ya. Oke. Di samping dengan diagram siklus, bisa juga dalam diagram tingkat intinya. Inilah diagram tingkat. Nah, kalau kita perhatikan, ini pembentukan 2 mol CO2, ya kan? Di anak panahnya, pembentukan 2 mol CO2. Ini yang berlangsung 1 tahap, atau kita katakan cara 1. Ini yang berlangsung 2 tahap, atau kita katakan cara 2. Nah, di anak panahnya menuju CO2 semua, ya kan? Maka delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Nah, kalau kita jumlah delta H2 tambah delta H3, hasilnya pasti sama dengan delta H1. Oke. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Ya. Yang ditanya dalam soal ini adalah harga X pada reaksi ini. C2H6 tambah 7/2O2 menghasilkan 2CO2 tambah 3H2O. Maka cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita lihat dulu C2H6 dalam soal pertanyaan yang ditanya. Ini terletak di ruas kiri. Oke. Ini ruas kiri, ruas kanan. Ya. Ruas kiri, sebelah kiri, ini ruas kanan. Nah, C2H6. Reaksi nomor berapa ada C2H6? Reaksi nomor 3. Diminta di mana C2H6? Di sebelah kiri. Yang diketahui di mana? Sebelah kanan. Maka reaksi nomor 3 kita balik. Dibalik artinya posisi kanan kita pindah menjadi ke kiri, dan dari kiri jadi ke kanan. Maka kalau reaksinya dibalik, tanda delta H-nya juga ikut berubah. Kalau ini delta H-nya berharga negatif, maka kalau reaksinya dibalik, ini menjadi positif. Lihatlah ini, inilah dia. Jadi positif dia. Nah, selanjutnya kita lihat CO2. Reaksi nomor berapa ada CO2? Reaksi nomor 1. Diminta sebelah mana? Sebelah kanan. Diketahui sebelah kanan juga. Diminta sebanyak berapa mol? 2. Diketahui 1 mol. Maka reaksi nomor 1 kita tinggal kalikan 2. Nah, kalau reaksinya dikali, harga delta H-nya juga ikut dikali. Nah, inilah hasil kalinya. Dikali 2 dia, maka harganya ini juga dikali 2. Kali 2 jadi 188 ini hasilnya. Oke. Selanjutnya 3H2O. Reaksi nomor berapa ada 3H2O? 3H2O, reaksi nomor 2 ini, reaksi nomor 2. Diminta sebelah mana? Sebelah kanan. Diketahui sebelah kanan juga. Diminta berapa mol? 3. Ini 1 mol. Maka reaksi nomor 2 kita tinggal kali 2. Kali 3. Kali 3 ini
Maka delta H-nya juga ikut kali 3. Kali 3 ini, inilah dia. Kali 3 ini menjadi 3,5. Ya, kali 3 ini jadi 3. Jadi yang dikali koefisiennya. Koefisien yang dikali. Nah, jadi dikali 3 delta H-nya menjadi 204 kilokalori. Inilah dia. Maka setelah kita dapatkan, lalu kita jumlahkanlah masing-masingnya. Nah, apabila di ruas kiri dengan di ruas kanan ada zat yang sama, maka kita matikan atau kita coret. Contohnya ini di ruas kiri, ini di ruas kanan, maka kita coret dia. Ini di ruas kiri, di ruas kanan, kita coret juga. Nah, sisanya adalah yang tidak dicoret, yang tidak dimatikan tadi. Nah, inilah hasilnya. C2H6, kemudian tambah 7/2O2. Dari mana ini? 2O2 tambah 3/2O2. Jadi 2 ini adalah 4 dibagi berapa supaya 2? 4 dibagi 2 berarti 4/2 lah dia. 2 itu sama dengan 4/2, ya kan? Nah, 4/2 tambah 3/2 sama dengan 7/2. Nah, itu dari sana. Kemudian tambah 2CO2 tambah 3H2O. Nah, harga delta H-nya juga ikut dijumlah. Inilah hasilnya. Sehingga kita dapatkanlah harga X sama dengan minus 372 kilokalori. Baik. Berikutnya, diagram siklus. Ini berarti pembentukan 2 mol SO3, ya kan? Pembentukan 2 mol SO3. Pembentukan 2 mol SO3 ada yang berlangsung satu cara, ada yang berlangsung 2 cara. Jadilah langsung terbentuk cara 1 tadi, ini cara 2. Nah, kalau kita perhatikan ini, delta H3-nya arahnya menuju 2S tambah 3O2. Nah, ini supaya kita perhatikan. Nanti berarti yang ditanya adalah delta H3. Jadi delta H1 sama dengan delta H2 kurang delta H3. Ya. Delta H1 sama dengan delta H2 kurang delta H3. Kenapa kurang? Karena ini anak panahnya berlawanan, ya kan? Tapi kalau tadi arahnya ke bawah, anak panahnya ini jadi tambah. Oke, supaya kita perhatikan ini, cara mengerjakannya. Jadi delta H1 sama dengan delta H2 kurang delta H3. Maka delta H3 sama dengan delta H2 kurang delta H1. Kita masukkanlah datanya. Inilah hasilnya. Jadi delta H3 sama dengan 593,8 kJ. Itu diagram siklus. Sekarang kita perhatikan diagram tingkat. Nah, anak panahnya menuju ke atas ini. Ini ke atas, ini ke atas. Kecuali ini ke bawah. Jadi kalau kita perhatikan reaksi ini, berarti itu adalah reaksi pembentukan NO. Pembentukan NO. Ya kan? Nah, inilah delta H1, delta H2, ini delta H3. Delta H1, delta H2, delta H3. Maka delta H3, ini delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2. Lihat, karena anak panahnya berlawanan. Delta H1 kurang delta H2.
Tapi kalau ke atas sekian tadi anak panahnya ini, delta H1 tambah delta H2. Ya kan? Nah, delta H1 sama dengan delta H2, delta H3 sama dengan delta H1 kurang delta H2. Ini. Maka karena yang ditanya delta H2, maka delta H2 sama dengan minus delta H3 tambah delta H1. Atau sama dengan delta H1 kurang delta H3. Kita masukkanlah data-data dalam soal ini, sehingga diperolehlah minus 56,49 kilojoule. Oke, demikian caranya. Maka supaya kita lebih paham, mari kita kerjakan soal berikut. Ini soalnya dari buku paket, ya, dari buku paket kita. Bapak harapkan kita semua mau berlatih sehingga materi yang kita pelajari tadi sungguh dapat kita pahami. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya. Demikian, terima kasih. Salam sehat.